boleh. Tunggu sebenarnya ke Oh. tempat. Saya foto ni. Saya foto ni. Tak terus sini. Saya masuk terus eh. Warna anak. Warna anak. Tadi mana? Warna anak sekolah. Halo guys, kami mau ke sana semua. Jangan lupa nonton video kami ya guys. Bye bye. Tunggu ada tunggu. Tunggu kamu ni. Kamu kemudian ngajar. Aja, ada telefon deh. Oi. Semua masuknya. Maksudnya? Memang dah dikata nanti. Oh dah, kita Baca ada orang menuju nak datang. biar ngelih-ngelih dulu. Keluarga ini ya? Kita ngajar sini. Bukan keluarga ini. Ada. Oh kan? Oh keluarga ini. Ngajar apa lah? Ngajar mana? Kita semua ngajar. Habis saja? Saya dah. Oh, Boleh share kamera-kamera. yalah untuk dokumentasi tu. Dia belum pay ya? Hah? Dia belum pay. Kamu ada? Ah. Belum. Ada andungnya. Oh, Cucunya apa? cuh. Ayah. Kita nanti dia Siapa orang ni biar kelih-kelih dulu ni Kalian ke dalamnya. Ha. Kita nanti guru pembimbing dulu Ya. Saya kita mau masuk deh. Siap. Kerja dulu. Nanti guru pembimbing. Kami dah Makasih, Bo. Ya, inilah meja-meja zaman dulu nih. Meja dulu. Ini meja-meja dulu nih. Ya, ini ruang-ruang apanya dah. Yang tamunya lah. Ini raja dulu. Ini Tengku apa nih? Zainal Abidin. Dah raja. Ni raja. Wah, muda kali ya. Ganteng kali orang ya. Dulu lah. Dulu muda lah. Yalah, ganteng dah. Orang dah ada. Kami dah dulu buat kacang. Orang ni tunggu. Ya.
Oke. Gelap ya, ini terang. Salam. Salam. Gelap ya. Oh, ini terang. Ada asli. Dibawa ke Jakarta. Dibawa nih ke apa? Ya. Jadi kamar dia utang di mana? Coba klik kemari. Oh, ya. Yang nampak muka kamu nggak apa? Nah. Masuk aja dari sini, sini potong di sini. Masuk dari sini aja. Masuk. Naik sini. Dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan rahmatnya pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga sama-sama kita dapat hadir di Istana Seruai yang sangat kita cintai ini. Kemudian daripada itu mari kita perbanyak salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati yaitu Tengku Kamarudin. Beliau adalah bagian dari Istana Seruai, ya, anak cucu keturunan dari Raja Seruai. Kemudian Tengku Khairani. Mana Tengku? Bu, boleh sekejap? Biar tahu anak-anak kita nih. Ini ibu ini adalah namanya Tengku Khairani, gitu ya. Beliau Syahrani, Tengku Syahrani. Beliau anak cucu dari Raja Seruai, almarhum Raja Seruai. Baik Bapak Tengku Khairuddin dan Tengku Syahrani, Ibu Tengku Syahrani, terima kasih atas berkenannya Bapak dan Ibu sudah menerima kami dari SMA Negeri 1 Bendahara yang hadir pada hari ini sebagaimana kita sudah buat kesepakatan beberapa minggu yang lalu. Jadi hari ini baru kami bisa melangkah ke Istana Raja Seruai ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada keluarga yang sudah menerima kami mendatangi istana ini.
Adapun maksud dan tujuan kami kemari adalah ingin mengetahui ya, sejarah daripada berdirinya Istana Seruai ini. Siapa anak keturunannya, sampai kapan dia istilahnya berkuasa di tanah Seruai ini, kecamatan Seruai ini, di kerajaan Seruai ini. Nanti kami mohon penjelasan dari Tengku dan beberapa ada pertanyaan nanti dari anak-anak kami nanti yang akan diutarakan kepada Tengku. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat kepada kita semua, pada anak kami sekalian. Kalian sudah merasakan suasananya, ya, coba renung-renungkan. Ini seolah-olah kita berada di zaman dahulu. Ya, mari kalian tuh, itu tuan rajanya tuh, yang di atas tuh, ya, Tengku Zainal Abidin. Beliaulah penguasa Seruai. Ya, almarhum kuburannya di dekat Koramel, belakang Polsek. Koramel, belakang Koramel. Almarhum ya. Nanti kalau mau singgah boleh ke sana nanti sambil melihat, ya. Jadi coba renungkan, rasa-rasakan nuansanya. Mudah-mudahan ruh beliau itu, arwah beliau itu ada di sini ya. Sehingga suasananya sangat merasakan suasana kerajaan zaman dahulu ya, mudah-mudahan demikian kami sampaikan sebagai pembukaan. Kami mohon kesediaan Bapak Tengku Kamarudin untuk menjelaskan beberapa hal bersangkutan dengan Istana Raja Seruai ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pepaya si daun salam. Dipetik dari kebun Pak Bagas. Bapak hendak mengucap kesalam. Mohon dijawab dengan hati yang ikhlas. Sekuntum mawar berwarna merah, merah merekah di pucuk dahan. Assalamualaikum warahmatullah kami ucap kepada Tuan dan juga Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur, puja dan puji marilah sama-sama kita sanjung sajikan senantiasa kepada Allah SWT dengan limpah rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya. Kita telah sama-sama dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka di istana kediaman raja terakhir, yaitu Istana Seruai atau Negeri Kesultanan Seruai, yaitu almarhum daripada Raja atau Tengku Zainal Abidin. Sembari daripada itu selawat seiring salam. Tak lupa pula kita sampaikan, kita sanjung sajikan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sapaan beliaulah yang kita harapkan di akhirat. Amin. Yang kami muliakan keluarga berkeluarga, kaum kerabat, sanak famili yang berada di istana ini, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang hadir, yaitu dari SMA 1 Bendahara beserta siswa-siswi ya, yang berhadir pada kesempatan ini. Sebelum lebih jauh, ya, ada baiknya kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta tak jadi kawin. Kalau tak kawin jadi beranak. Sedangkan yang kawin baca beranak-beranak. Jadi, ini bapak yang bernama Tengku Kamarudin bin Tengku Muhammad Shah bin Tengku Kamarudin bin Tengku Bahir bin Tengku Raja Usman bin Tengku Raja Put bin Pocut Raja Tengah Zainal Abidin sampai ke atas. Jadi
saya ini masih turunan daripada Kesultanan Seruai. Jadi saya hari-hari mengajar di SMP Negeri 4 Seruai, yaitu guru PAI, mata pelajaran agama. Ya, kalau ke Sengiu saya nggak asing lagi, karena di Sengiu sebahagian adalah keluarga saya. Istana yang ada di Sengiu, yang Pekan, yang jadikan masjid, itu adalah keluarga daripada kumpulan keturunan dari Badarudin Cindai. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya mendengar dari Bapak Guru Hamdani, ya, bahwasanya siswa-siswi ada mustudi tentang sejarah. Alhamdulillah. Karena begini, kalau kita lupa dengan sejarah kita akan dihukum oleh sejarah ini. Kita akan tertipu. Paling tidak, siapa kita, siapa orang tua kita, siapa atuk kita, yang harus tahu. Seandainya kalau kita dikata orang, engkau anak gampang, marah tidak. Maka kata Rasulullah, ya, silsilah keluarga itu dijaga. Kalau istilah keturunan, Pak, ya, bibit bobotnya harus dijaga, ya, untuk dapat kita paham. Jadi jangan sempat orang mengatakan kita adalah orang yang Kesultanan Seruai dulu masih digelar raja. Kapan berpindah jadi kesultanan? Ini juga ada dilema sejarah. Jadi kalau kita lihat silsilah keturunan daripada raja kesultanan atau Raja Seruai, Raja Bendahara, itu adalah asalnya dari, ya, dinasti Tuklak Islam ketiga India yang sampai daerah Pidijai, sekarang Pidijaya. Kalau dulu namanya Kerajaan Pedir, ya, karena pada setelah Al-Malikul Saleh diganti Al-Malikul Zahir, terus ke bawah terjadilah ketidakadilan oleh Kesultanan Pasai pada saat itu. Maka kerajaan-kerajaan Pedir yang ada di sekitar Aceh mengadakan pemberontakan. Dan di dalam pemberontakan itu terjadi pembauran juga. Jadi dari keturunan dinasti Tuklak yang sampai ke daerah Pidijaya, ya, yang membangun sebuah kesultanan juga, ya, menikah dengan keturunan atau dari cicit Al-Malikul Saleh yang bernama Putri Dewi. Ada yang menyebutkan Putri Ganggang Dewi. Dan inilah cikal bakal yang menjadi, ya, moyang kami yang berada di Seruai. Ini dia. Jadi termasuk ada kaitannya juga dengan, ya, Kesultanan Delhi. Ada. Karena raja pertama atau sultan pertama daripada, ya, Delhi yang di Medan sekarang Istana Maimun, itu bernama Gocak Pahlawan, anak Kesultanan Aceh. Jadi kalau ke Riau kita nggak ada kaitannya, tapi kalau ke Aceh ada. Karena dulu, ya, Perla sampailah ke Gedung, daerah terakhir. Dulu pertama kan Perla itu. Nah, Kesultanan pertama bergeserlah sampai ke Lok Sumawi. Nah, beginilah sejarahnya. Jadi pada saat itu terjadi pemberontakan di tanah Delhi, karena ini masih kerabatnya, maka Sultan Delhi memohon kepada, ya, keturunannya yang masih saudara untuk membantu menumpas pemberontakan yang ada di tanah Delhi, tepatnya arah ke Belawan. Jadi di situ yang ikut membantu menumpasnya itu Pocut Panglima Delhi Samsudin. Inilah cikal bakal raja pertama yang berada di seberang ini.
ya, yang sekarang sudah jadi SMK. Kalau dulu di sebelah rumah Bapak Ustadz Ibrahim, itu istananya 36 tiang. Istananya indah, 36 tiang. Kemudian untuk melewati istananya itu memakai jembatan. Di bawah jembatannya itu ada kolam. Nah, di waktu buat fondasi SMK yang arah ke pinggir sungai itu nampak masih kolam. 36 tiang. Jadi anak beliau adalah Pocut Raja Ahmad. Itu dari Pocut Panglima Deli Samsudin, berada di bendahara ini. Jadi adik-beradik Pocut Deli Samsudin, Pocut Raja Tengah Jainal Abidin. Nah, inilah cikal bakal raja di Seruai ini. Jadi Pocut Raja Tengah Jainal Abidin, dia juga punya keluarga, punya adiknya lagi, Pocut Ratna Indra. Inilah cikal bakal daripada keturunan ya raja yang berada di negeri Sungai Yu, Tengku Maharaja Lubuk, yang sekarang istananya dijadikan masjid. Kemudian yang terakhir Pocut Raja Gad, ini meninggal waktu bayi. 4 dia bersaudara. Jadi di tahun 1781 ya, berdirilah kerajaan Seruai ini dipimpin oleh Pocut Raja Tengah Jainal Abidin. Sudah berdiri memerintah masing-masing. Kemudian setelah mangkat di tahun 1811 diganti dengan Pocut Raja Usman. Pocut Raja Usman digantikan oleh Pocut Raja Usman. Karena di sebelah sana sudah berganti juga Pocut Raja Ahmad. Raja Ahmad merasa dia perlu perluasan wilayah. Dia minta kepada adiknya untuk tunduk. Maka terjadilah peperangan. Nah, itu udah biasa. Terjadi peperangan. Maka Pocut Raja Usman ditangkap. Maka anak dari Pocut Raja Usman, Tengku Sulung Laut dan Tengku Baim. Tengku Baim inilah yang cikal bakal, itu keturunan saya. Nah, jadi Tengku Sulung Laut ini raja, sedangkan Tengku Baim dia putra mahkota. Jadi kedudukan keturunan saya di putra mahkota pada saat itu. Jadi pada tahun ya, kalau kita lihat 1811 sampai 1823 ini dipegang oleh Pocut Raja Usman. Kemudian Tengku Sulung Laut beserta ibunda dan adiknya mengambil suaka politik di Kesultanan Langkat, karena Sultan Langkat itu juga adalah ya keturunan Aceh sama. Deli, bahkan Tengku Abdul Jalil yang berada di Asahan itu asli anak kandung daripada Sultan Iskandar Muda yang kawin dengan istrinya Putri Pinangkawan. Asli itu. Jadi inilah kalau sejarah. Jadi nggak bisa, makanya kalau ada Tanjung Balai, di ujung Tanjung itu dibangun balai untuk pertemuan oleh Sultan Iskandar Muda. Ini banyak orang nggak tahu, tapi itu udah ada sejarah itu. Jadi setelah ya larilah ya Tengku Sulung Laut beserta adiknya beserta ibundanya mengambil suaka politik karena negerinya ditaklukkan. Maka di sini ada terjadi simpang siur sejarah. Tapi biarkanlah sejarah, biarkanlah jadi sejarah, menjadi pelajaran. Baik dan buruknya itu jelasnya ada manfaatnya. Kalau kita menyatakan di dalam yang namanya segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Saya sampaikan
karena negerinya sudah ditaklukkan oleh Pocut Raja Ahmad, maka Tengku Sulong Laut ya, sebagai putra raja mengambil suaka politik di Istana Langkat, dapat perlindungan. Dia jumpa di sana dengan Pangeran Muslim. Pangeran Muslim ini akhirnya nikah dengan ibunya, karena ini sudah meninggal emaknya. Maka Pangeran Muslim ini dekat dengan Belanda. Dengan bantuan Belanda dapatlah kembali lagi ya kesultanan. Jadi Seruai itu tidak lagi bergelar raja, tapi sudah bergelar tengku. Nah, jadi Seruai tidak lagi sebuah kerajaan, tapi kesultanan. Skopnya lebih kecil lagi. Jadi kesultanan Seruai. Jadi oleh Tengku Sulong Laut ya memerintah sampai dia 1908 ya. Setelah mangkat ya Tengku Sulong Laut 1908 digantikan oleh anaknya Tengku Abdul Majid atau Raja Hitam ya 1908 sampai 1917. Sampai 1917 mangkatlah pula ya Tengku ya Abdul Majid, maka terjadi kekosongan kerajaan. Terjadi kekosongan karena raja yang terakhir anaknya Tengku Zainal Abidin masih SD, tidak layak menjadi raja. Maka pada saat itu dengan keputusan para datuk, maka diangkatlah istilah Mangku Raja dari keturunan ya mereka ini, yaitu dari anak Tengku Baim, yaitu Tengku Kamaruddin alias Tengku Kolok. Diangkatlah menjadi raja, Mangku Raja, lebih kurang hampir 11 tahun ya, hampir 11 tahun, 1912 sampai 1928. Nah, jadi Mangku Raja, karena raja, anak keturunan raja itu meninggal, raja itu meninggal, anaknya masih kecil, maka ada istilah Mangku Raja. PJ. Nah ini untuk dapat dipahami. Ini banyak orang nggak tahu. Jadi dia bilang raja juga, bukan Mangku Raja. Jadi ada dia sebagai putra mahkota. Jadi tidak semuanya anak raja itu menjadi raja, enggak. Ada yang putra mahkota, ada yang memang dijadikan raja. Dilihat dulu, ditilik dulu dari di mana kelayakannya. Dan keputusan ini bukan di tangan raja, di tangan para datuk 4 suku. Nah, ini datuk 4 suku. Jadi dia punya ketentuan. Nah, maka dipanggil dari Langkat untuk memerintah di Seruai. Maka sampailah 1928 diserahkan kerajaan ini 1928 sampai zaman merdeka dipimpin oleh raja terakhir, yaitu Tengku Zainal Abidin alias bergelar Tengku Stan atau Tengku Sultan. Itulah berakhirlah ya ke pemerintahan sistem ya kerajaan yang ada di tanah air, bergabunglah dengan Republik Indonesia. Jadi dalam sejarah istana ini lebih kurang seperti ini juga, tapi tidak berada di sini, tapi berada di seberang jalan. Nah, sudah abrasi itu. Jadi terjadi abrasi karena dulu jalur cuma ada sungai, ya, laut, jalan itu tahun 70-an baru ada. 60-an tidak ada jalan. Nah, ini kita pahami. Anak-anak kok ngapu pelinnya kan? Ngapu pelin foto-foto yang tepi laut. Kita ubah pikir, jangan bantah. Anak sekarang cukup banyak bantah, tapi ubah pikir malas. Karena dulu ada jalan, usah cerita, ada jalan. Jadi jalur mana? Laut sama sungai. Alur. Makanya di sini kota-kota seluruh Indonesia berada di tepi laut dan di tepi sungai. Jadi abrasi
terjadi abrasi, dipindahkanlah kemari. Jadi istana ini dibangun ya oleh raja terakhir, dibenahi lagi ya, tempat kediaman. Kalau tempat raja memerintah bukan di istana, tapi ada kantor raja. Duduknya mana kedudukan? Di Tamsilama yang sekarang jadi Puskesmas, sebederetan dengan Kantor Koramil. Itu tempat ya yang namanya kantor istana, kantor raja. Kantor raja, kantor mukim, dulu pernah jadi kantor camat itu. Terbakar, maka dijadikan Puskesmas sekarang. Jadi nggak ada lagi bekasnya yang bisa kita tunjukkan. Itulah dalam sejarah ya, tentang kalau kita mau mengetahui tentang Kesultanan Seruai. Jadi ini raja yang terakhir. Kalau ditanya dari manakah ini, dari upeti rakyat dibangun. Nah, jadi raja itu punya gaji. Setiap raja yang pensiun, ya seperti atuk saya pensiun, dia ada pensiun raja, ada pensiun raja. Bukan tidak ada pensiun raja, ada. Nah, jadi istana ini tempat kediaman, ya menyambut tamu dan sebagainya. Kalau seandainya bukan seandainya, setiap ingin memberitahu bahwasanya kapan berpuasa, di sinilah kumpul para datuk, orang-orang kerabat raja, kemudian ulama mengumumkan untuk puasa. Nah ini di sini dinaikkan, dia waktu itu mungkin ada, kalau nggak silap saya disampaikan juga ada mercon dihidupkan, bahwasanya besok berpuasa. Raya pun begitu juga. Jadi memang kerabat raja itu selain daripada datuk, dia ada ulama, mufti raja, mufti negeri, itu tetap sebagai kerabat raja di dalam memerintah sebuah pemerintahan. Nah, saya rasa cukup demikian yang Bapak sampaikan. Di mana nanti yang ingin ditanyakan, tanyakan. Sebatas yang bisa Bapak jawab, Bapak jawab. Kalau tak bisa, Bapak tunda dulu. Namanya kami sudah jauh, ya. Ini pun Bapak dulu kalau bahasa orang kampung galak kali mencek-cek. Karena galak mencek-cek lah maka tahu. Kalau ada galak mencek-cek, mungkin akhirnya Bapak juga bisa cerita. Walaupun keturunan sendiri. Karena kita penting sejarah. Sekian dulu Bapak sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Ya, silakan pada yang bertanya langsung. Kendala apa saja yang dialami oleh pengelola pengurus istana dalam memelihara dan meningkatkan eksistensi istana? Untuk pelestarian, tentunya laisal mulus, laisal lulus. Kalau duit nggak ada, ya nggak lulus. Dalanya macam ialah. Tapi alhamdulillah pemerintah udah kasih perhatian baik atap atas, di belakang sudah banyak, dan juga setiap bulannya istana ini mendapatkan santunan. Artinya sekedar uang saku untuk memperhatikan dari Pemda. Juga sudah banyak anyaman seperti perbaikan motif-motif lama itu diambil kembali, disulam kembali. Sudah ada, ya, kain sahab itu sudah ada dibuat. Bagaimana motif Kesultanan Seruai itu sudah dapat, walaupun banyak yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tadi suaka politik, Pak? Suaka politik ya, itu mengambil sebuah perlindungan. Seperti terjadi sekarang peperangan di Palestina, kemudian lari ke Mesir, bertempat tinggal di Mesir, minta izin, namanya suaka politik. Itu dia.
Artinya ketika sampai di negeri orang jangan pula dibunuh orang pula sana atau diusir kemana mau pergi, ya kan? Nah, jadi waktu itu Tengku Sulung Laut mengambil suaka politik di Kesultanan Langkat dan itu memang anak Kesultanan Aceh juga, tidak lari dari itu. Jadi Besitang, Datuk Besitang sampailah ke Asahan. Itu memang anak Kesultanan Aceh. Jadi kita ke sana larinya. Dulu istana ini memiliki banyak sekali dokumentasi dan barang-barang penting, namun pada masa sekarang mengapa sejumlah barang bernilai tersebut itu pun mulai berkurang? Baik. Benda-benda di istana itu karena keturunan raja ini banyak, anak-anak cucunya banyak, selera masing-masing. Kan begitu. Selain memang diambil oleh zaman penjajahan, ya, Belanda, Jepang, juga ada yang memang pemerintah mengambilnya. Itu yang membuat istana itu terjadi banyak kekosongan dokumen peninggalan. Yang selanjutnya tadi setelah tidak ada sistem kerajaan lagi, namanya setiap anak itu kan berbagi harta. Ya, dalam kehidupan ini tidak semuanya senang. Akhirnya apa? Kalau ini dianggap berharga, dijual untuk bertahan. Yang kita sedihkan itu Istana Maimun Medan. Itu seluruh kota Medan itu memang tanah dia untuk menghidupi makan keturunannya. Habis sudah harta itu terjual. Kolonial lama itu memang asli tanah. Tapi karena dia kan masalahnya Istana Raja Sua ini berapa luasnya? Luas apanya? Kalau jumlah tanahnya ini hampir rata kalau dikatakan 20 ranti, hampir 1 hektar ke belakang ada di tanahnya. Ada 1 hektar. Nah, cuma ini kan sudah bagi kan sampai ke belakang nih tanahnya nih. Luas ini. Dari depan ini pun dia ini. Karena ini sudah dibagi, makanya kan ini nampak jalan ini kan. Di jalan ini keliling begini ya. Sebenarnya bukanya di sana itu. Itu satu, ini satu. Ini begini. Sudah itu aspal pun dari depan sana sampai kemari itu aspal. Yang lain nggak ada aspal. Ya. Tengku ini keluarga? Iya, Rumah keluarga. Oh, bagian dari sini? Iya, ini dari tanah bagian Bu Nenti itu. Oh. Tengku Prida Nenti. Nah, anak dari sini juga. Ya, teringat kita dulu memang 2 gerbang ini. 2 gerbangnya. Ya. Jadi ada 1 hektar tanah ke belakang, luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Tengku tentang dari mulai berdirinya tadi udah kita dengar sama-sama. Kemudian runtuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini disebabkan oleh apa, ya? Kemudian apakah itu karena menjelang kemerdekaan atau ada pemberontakan atau ada pihak luar atau gimana? Kemudian bagaimana kisah perjuangan warga atau masyarakat di sekitar kerajaan Serua ini pada masa penjajahan Belanda. Kalau misalnya kerajaan ini masih berdiri, ya. Kemudian gabung dengan pemerintahan Republik Indonesia.
tidak diakui lagi kerajaan. Jadi semuanya melebur, mufakat antara raja dan selesailah sudah. Tapi beda dengan keraton yang ada di Jawa, Jogja. Jogja masyarakatnya tidak mau. Nah, ini pula yang sebenarnya kalau rakyatnya masih mendukung, kalau dikatakan hidup raja-raja miskin, sekarang negara yang paling kaya mana? Coba. Nah, setiap anak datuk ialah bergelar oka. Setiap anak datuk oka. Termasuk orang kaya sapi. Iya. Iya, datuk. Dan uangnya bukan uang sembarangan. Kalau dulu ya memang uang berilmu. Nggak macam kita dengar sejarah datuk Sungai Kuro ya pedangnya aja 6 meter. Datuk Menasam. Nah, ialah kita tahu bisa untuk jadi titi. Jadi bukan orang sembarangan, Datuk Menasam. Dia asal dari Aceh. Dia semayang, dia ibadah mana? Menasah aja hari-hari. Maka digelar Datuk Menasam. Jadi bagi raja itu siapa yang berkualitas. Jadi masalah kualitas dari dulu semua. Uang sekarang yang kualitas semua. Sekarang duit, Pak. Ah itu. Iya. Ya, tangan 6 meter. Jadi ini kalau tangsi lama ini Datuk Temenggung, pintu masuk semua. Tangsi lama. Ya pintu masuknya ialah di Padang Langgis. Datuk Temenggung. Jadi semua ini juga termasuk kemukiman tangsi lama. Kemukiman Sungai Kuruk Muka. Dulu namanya Sungai Kuruk Muka. Bukan Sungai Kuruk. Sungai Kuruk Muka. Baru kemukiman Sungai Kuruk. Baru kemukiman Gedung Biara. Jai. Jadi 4 mukim dia. 24 desa. Biar apa ini? Jadi mukim-mukim inilah yang mengatur. Ada lagi pertanyaan? Habis? Habis. Lah. Oh ada lagi. Kan banyak nih sejarah, langsung aja ya, pakai assalamualaikum lagi. Kan banyak nih sejarah yang udah Bapak jelaskan, dan kebetulan kita juga beberapa waktu lalu ada diundang ke MAA. Ya. Sosialisasi tentang sejarah Melayu. Islam Tamiang, raja-raja yang ada di Tamiang, Serwai, Bendahara, Karangbaru, dan lain sebagainya. Tapi belum ada nampak saya yang dibukukan karya ilmiahnya. Kan sayang kan Pak, karena gini, kalau kita dengar kita lupa, kalau kita tulis Iya, kita ingat. Man kotaba, ya kan? Terus satu lagi yang buat kita penasaran, terlepas dari istana yang di sini, yang di mana teh Bu? Di dekat SMP SMK. Tanjung Mulia, kan ada 36 tiang. Maknya makna 36 tiang, karena kita Melayu nih Pak, banyak sempurnanya. Ya. Kancing di baju aja ada Lima. maknanya. Rukun Ya, Islam. rukun Islam. Makna 36 tiang emangnya. Baik. Sesuai, terima kasih. Amba sudah ada nyebut ke. Kalau bisa amba jawab. Karena amba juga termasuk orang baru. Kata ke baru tadi juga bukan petang lahir. Tapi memang penuh dengan pertanyaan, penuh syarat makna. Ya kan? Kenapa? Karena dia tetap ada mengandung filosofis. Ya, mengandung filsafat. Ya, tidak sembarangan. Jadi seperti kancing 5 rukun Islam. Warna, jadi semua penuh makna. Jadi kalau Melayu itu banyak yang seperti disampaikan ibu ini tadi, petuah. Petuah itu diajarkan nenek moyang kita. Ini kita kait sejarah sedikit, walaupun nggak terjawab saya. Ya. Petuah itu banyak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang kita.
Nabi Ibrahim. Maka ada falsafah menyatakan syarak dijunjung, adat dipang. Nggak ada orangnya itu, cuma siapa orangnya? Kan nggak ada kan? Syarak dijunjung, adat dipangku. Siapa orangnya itu nggak ada disebut. Nah, berarti tertua. Inilah. Jadi dalam masalah itu tentu ada, tapi mohon maaf saya tidak dapat maknai. Tapi udah jelas petuah, maka kita orang kampung ini banyak. Jangan di muka pintu duduk. Jangan duduk bantal. Nah, ada lagi, tapi ada yang saya tahu nih. Jangan berkeliaran waktu ya, siapa? Ya. Terima kasih sekali lagi, selamat datang. Nah, dan juga terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada kail yang patah, jangan disimpan di dalam beban. Jika ada penyampaian nambah yang salah, mohon maaf dunia sampai akhirat. Kalau ada kayu yang basah, tolong ganggangkan di atas api. Selamat jalan, selamat berpisah. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Pak Topik membeli kopiah, beli kopiah di hari Sabtu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.